Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang pengaturan gerak tubuh dan fisiologi dari otot. Materi pembelajarannya kita akan belajar tentang otot, ada otot rangka, otot polos, otot jantung, kemudian bagaimana mekanika pergerakan tubuh, kemudian serta pengendaliannya. Kalau pengendalian otot nanti ada refleks saraf, refleks otonom, refleks otot rangka, dan juga pengaturan yang terintegrasi. Kita mulai dari otot rangka. Jadi otot rangka itu akan menghasilkan gerakan, kekuatan, dan juga panas akibat dari energi yang dikeluarkan dari kontraksinya. Nah, ada 3 tipe otot, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Yang mana otot rangka dan otot jantung nama lainnya adalah otot lurik. Hal ini berhubungan dengan bentuk atau struktur dari histologisnya. Kemudian otot rangka ini perbedaannya, otot rangka ini dia diatur atau dikendalikan oleh saraf motorik somatik, sementara otot jantung dan otot polos dia diatur oleh persarafan autonom, parakrit, dan juga hormon. Sehingga pada otot polos dan otot jantung dia bisa bersifat autoritmik dan juga berkontraksi secara spontan. Ini adalah perbedaan secara histologisnya. Inilah kenapa dikatakan sebagai otot lurik, karena pada otot rangka dan juga otot jantung gambarannya terlihat seperti garis, seperti otot bergaris atau lurik-lurik. Nah, otot rangka pada umumnya dia melekat pada tulang, di mana perlekatannya itu namanya adalah tendon. Dia ada juga namanya origo sama insersio yang kalian lebih banyak pelajari di anatomi. Dan juga karena kita ngomong otot sama tulang, maka nanti akan ada yang namanya persendian, di mana kebanyakan kontraksi otot yang menggerakkan tulang itu persendiannya bisa bergerak. Ada 2 jenis otot berdasarkan pada gerakan persendiannya, yaitu otot fleksor dan juga otot ekstensor, di mana kalau fleksor itu dia mendekatkan, sementara kalau ekstensor itu dia menjauhkan. Nah, otot fleksor sama otot ekstensor ini dia disebut dengan kelompok antagonis atau kerjanya saling berlawanan. Nah, ketika kalian fleksi dari brachiii, maka yang bekerja itu adalah otot fleksornya. Sementara kalau kalian ekstensi, maka yang bekerja adalah ekstensornya. Ini disebut sebagai pasangan otot antagonis. Otot rangka itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan serat otot, di mana serat-serat otot itu merupakan sel besar yang berinti banyak. Jadi terlihatnya seperti ini. Jadi ini adalah otot rangka, kemudian ini adalah tendonnya yang melekat pada tulang, kemudian di dalamnya itu akan terlihat serabut-serabut kecil. Nah, kalau serabut ini dilihat lagi, maka dia terdiri dari serat-serat otot. Nah, ini adalah serat otot. Nah, di dalam, kalau kalian ingat struktur dari otot rangka, itu nanti akan ada yang namanya tubulus T. Nah, tubulus T ini dia yang akan menyebabkan atau memungkinkan terjadinya potensial aksi itu menjalar dengan cepat ke bagian serat lainnya. Dan juga tubulus T ini dia memicu pelepasan kalsium dari retikulum sarkoplasma. Apa yang terjadi dengan semua ini adalah kontraksi. Nah, jadi bentukannya tubulus T itu seperti ini. Nah, akan terlihat triad. Ini ada sisterna, kemudian di sini tubulus T, kemudian di sini sisterna lagi. Nah, ini yang kalian lihat ini adalah filamen tebal, kemudian yang kecil-kecil ini adalah filamen tipis. Nah, jadi di dalam otot rangka itu serat ototnya ada yang namanya myofibril. Myofibril ini adalah kumpulan protein kontraktil yang elastik di intraselulernya. Nah, nanti di myofibril itu dia akan kelihatan ada filamen tebal dan filamen tipis, di mana filamen tebal tersusun dari miosin, sementara filamen tipis tersusun dari aktin. Kemudian ada juga protein yang namanya titin dan nebulin, di mana keduanya ini dia akan mempertahankan filamen tebal dan tipis pada tempatnya. Nanti miosin akan berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan silang, terutama ini terjadi pada saat kontraksi. Nah, ini adalah
ringkasan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Jadi otot rangka itu terdiri dari jaringan ikat, vasikel otot, kemudian pembuluh darah sama nervus, di mana vasikel ini dia terdiri dari serat otot, di mana di dalam serat otot itu dia ada bentukan sarkoplasma, kemudian inti sel yang banyak, sarkolema, dan juga T-tubul, di mana nanti T-tubul ini dia akan berikatan dengan retikulum sarkoplasma. Kemudian nanti di dalam sarkoplasma ini sendiri dia ada sarkoplasmik retikulum, ada miofibril, ada mitokondria, dan juga ada glukoin granul. Miofibril ini kan protein. Nah, protein-protein yang ada dalam otot itu dia ada troponin, aktin, tropomiosin, miosin, titin, sama nebulin, di mana troponin, aktin, tropomiosin ini membentuk filamen tipis, sementara miosin membentuk filamen tebal. Nah, kesemuanya ini dia membentuk suatu struktur yang namanya adalah sarkomer. Jadi sarkomer ini adalah unit fungsional terkecil dari otot. Nah, ini kalau misalkan dilihat lagi kelihatan mana filamen tebalnya, mana filamen tipisnya. Nah, ini adalah miofibril. Kemudian kok dilihat lagi di miofibril itu dia ada yang namanya pita A, ada yang namanya pita I, ada zona H, kemudian ada pita Z. Ini garis M juga ada. Nah, pada saat kontraksi nanti yang terjadi semuanya akan mendekat. Ini adalah titin. Nah, kelihatan dia menunjukkan bahwa dia yang memang mempertahankan filamen tipis untuk tetap di tempatnya. Oke. Nah, ini titin mebulin. Nah, ini titin ya. Ini adalah titin, kemudian ini adalah nebulin. Nah, otot rangka ini sendiri itu satu sarkomer terbentuk dari dua lempeng Z, di mana terdapat filamen di antaranya. Sebuah sarkomer dibagi menjadi pita I dan pita A. Kemudian nanti ada zona H di tengah dari pita I dan pita A. Ada juga yang namanya garis M dan lempeng Z yang masing-masing merupakan situs perlekatan dari miosin dan aktin. Nah, di sini lebih terlihat lagi mana pita I, mana zona H, mana pita A. Kemudian di sini ada lempeng Z, ada garis M. Nah, di sini lebih kelihatan. Nah, untuk bisa sampai kontraksi harus ada yang namanya potensial aksi. Potensial aksinya ini muncul dari hubungan antara neuron dengan otot di neuromuscular junction. Kemudian nanti dia akan terjadi perambatan potensial aksi, excitation contracting coupling. Kemudian nanti akan ada pelepasan dari kalsium yang mana dia akan mengaktifkan siklus dari kontraksi relaksasi yang nantinya akan ada yang namanya pemendekan dari otot karena kontraksi tadi dan juga sliding dari filamen. Nah, ada yang namanya teori pergeseran filamen pada saat kontraksi, di mana teori ini menyatakan bahwa selama kontraksi, filamen tebal dan tipis ini akan tumpang tindih dan saling bergeser satu dengan yang lainnya, yang mana gerakan tersebut itu memerlukan energi. Nah, sehingga akan terbentuk yang namanya jembatan silang aktin miosin. Disitulah terjadi kontraksi. Nah, jadi kontraksi itu dia ototnya memendek. Ini yang seharusnya memanjang menjadi pendek. Pada relaksasi, pada saat otot itu biasa saja, tidak ada potensial aksi, tropomiosin itu dia akan menutupi tempat pengikatan miosin. Jadi dia ditutupi terlebih dahulu. Nah, ketika ada sinyal potensial aksi, maka CA akan berikatan dengan troponin, sehingga dia akan menggeser, sehingga situs pengikatan miosin terbuka. Nah, karena dia terbuka, maka dia akan bisa menyebabkan terjadinya kontraksi dengan pengayuhan kuat.
Ketika sudah selesai, tidak ada potensial aksi lagi, tidak ada ATP lagi, maka akan terjadi relaksasi. Nah, dari relaksasi ini retikulum sarkoplasma dia akan memompa kembali Ca ke dalam lumennya. Nah, ini ya. Jadi dalam keadaan biasa ini tertutup, troponin ini dia tertutup, tapi ketika dalam keadaan kontraksi ada Ca yang keluar, maka dia akan menggeser sehingga bisa terjadi perlekatan antara aktin dan miosin. Miosin itu mengubah energi dari ATP menjadi gerakan, di mana ada yang namanya miosin ATPase yang menghidrolisis ATP ini menjadi ADP dan PI. Ketika miosin melepas PI, maka kepala miosin akan bergerak dan terjadi pengayuhan kuat. Nah, pada saat pengayuhan kuat, miosin akan melepaskan ADP. Pada saat ini terjadi keadaan kaku atau kontraksi di mana miosin terikat erat pada aktin. Nah, ini ya. Jadi ATP mengikat miosin, kemudian miosin menghidrolisis ATP, terus habis itu terjadi pengayuhan kuat. Nah, sehingga akan terjadi keadaan kaku power stroke. Nah, ini di sini ADP rilis. Nah, ketika ADP-nya sudah rilis, maka dia akan mengalami suatu keadaan rigor state atau keadaan yang kaku. Pada rangkaian eksitasi kontraksi, suatu saraf motorik melepas asetilkolin yang akan mengawali potensial otot rangka dan menghasilkan kontraksi. Jadi eksitasi ini sebelum kontraksi. Jadi kontraksi itu dimulai dengan adanya suatu saraf somatik yang melepas asetilkolin, yang nantinya ketika asetilkolin dilepas ini tadi, dia akan membuka kanal natrium, yang natrium nanti akan masuk. Ketika natrium ini masuk, maka akan terjadi potensial aksi dan dia berikatan dengan pintu DHP dan RIR, sehingga dia nanti akan mengeluarkan Ca. Ca yang keluar nanti dia akan mengikat troponin, kemudian menggeser sehingga terjadi perlekatan antara miosin dengan aktin dan terjadilah kontraksi. Jadi kanal Ca di retikulum sarkoplasma itu namanya adalah reseptor DHP. Nah, sementara di tubulus T itu ada yang namanya RIR. Nah, ini dia saling berikatan. Sehingga ketika tubulus T itu mengalami potensial aksi, maka RIR akan aktif, dan aktivasi dari RIR ini dia akan membuat reseptor DHP itu terbuka sehingga Ca bisa keluar. Itu maksudnya. Relaksasi baru akan terjadi ketika Ca dipompa kembali oleh Ca ATPase. Sebelum Ca dipompa kembali itu terjadi karena ADP rilis tadi, tapi tidak ada ATP lagi yang masuk. Nah, kalau tidak ada ATP yang masuk, maka otomatis itu awal dari terjadinya relaksasi. Satu siklus kontraksi dan relaksasi namanya adalah satu kedut, di mana ada yang namanya masa laten. Dia adalah antara akhir suatu potensial aksi dan awal pembentukan tegangan dalam otot, di mana dia menggambarkan waktu yang dibutuhkan untuk pelepasan Ca dan pengikatannya dengan troponin. Nah, nanti serat otot itu pada saat untuk kontraksi dia membutuhkan atau dia akan menyimpan yang namanya fosfokreatin. Nah, energi untuk kontraksi itu bisa didapatkan secara anaerob ataupun aerob, tapi otot lebih suka keadaan aerob. Kelelahan otot terjadi ketika otot tidak dapat menghasilkan atau mempertahankan kekuatan tertentu. Penyebabnya ada banyak. Nah, ini adalah penggolongan otot rangka berdasarkan pada kecepatan kontraksi dan ketahanan kontraksinya. Itu untuk otot rangka. Nah, nanti kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.